Penumpang kereta api jarak dekat di stasiun Madiun naik 80% jelang tahun baru 2025. Pengunjung padati destinasi Malang Night Paradise saat libur momen tahun baru. Petani di Kabupaten Madiun merugi dampak angin kencang terjang puluhan hektar tanaman padi. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, ribuan penumpang di Stasiun Gubeng, Surabaya minati layanan kereta api jarak jauh jurusan Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta saat libur momen Tahun Baru 2025. Sebanyak 14.870 tiket di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya ludes terjual. Kepadatan penumpang di Stasiun Gubeng, Surabaya terlihat pada libur Tahun Baru 2025. Sebagian besar penumpang meminati kereta api jarak jauh tujuan Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Sedangkan jarak dekat didominasi penumpang ke arah Jember dan Banyuwangi. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daob 8 menyiapkan 54 kereta api yang terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler dan 8 kereta api tambahan. Kereta tambahan terus dioperasikan hingga 5 Januari mendatang. Sementara itu tercatat sebanyak 14.870 tiket penumpang ludes terjual. Jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari wilayah Daob 8 Surabaya ini diprediksi tetap tinggi hingga tanggal 1 Januari mendatang. Saudara, jumlah penumpang kereta api jarak dekat di Stasiun Madiun juga mengalami peningkatan mencapai 80% pada libur momen Tahun Baru 2025. Kereta api biasa relasi Madiun Bandara Adi Sumarmo Solo menjadi moda transportasi favorit warga untuk perjalanan jarak dekat mengisi libur panjang. Libur Natal dan Tahun Baru, kereta api jarak dekat bias dari Stasiun Madiun menuju Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah menjadi favorit bagi warga yang ingin berlibur. Karena ramainya minat pelanggan, PT Kereta Api Indonesia pun menambah jumlah pengoperasian. Pengoperasian kereta api bias sebelumnya hanya 2 perjalanan pulang pergi dalam 1 hari. Sejak 10 Desember 2024, PT KAI menambah pengoperasian kereta api bias menjadi 5 perjalanan pulang pergi atau 10 keberangkatan perjalanan dari Solo dan dari Stasiun Madiun. PT KAI Daob 7 Madiun mencatat sejak 19 Desember lalu terjadi peningkatan jumlah penumpang yang mencapai 1.000 orang per hari. Jumlah tersebut meningkat hampir 80% dari sebelumnya yang hanya di kisaran 600 orang per hari. Kereta api bias atau kereta api yang melayani rute Madiun Bandara Adi Sumarmo Solo menjadi pilihan perjalanan warga saat Nataru karena harga tiket yang cukup terjangkau. Pemesanan tiket sama seperti kereta api reguler lain bisa secara online maupun pembelian secara langsung di stasiun. Di masa libur Nataru ini, mulai tanggal 19 kemarin, kita mengalami penambahan penumpang, jadi rata-rata hariannya mencapai 1.000 penumpang. Peningkatannya berapa persen Pak itu? Jadi kalau saat ini keterisiannya hampir mencapai 80% saat ini. Kalau ini rutenya Pak? Jadi rutenya tentunya dari Madiun menuju Bandara Adi Sumarmo nanti selama perjalanan kereta ini akan berhenti di Madiun tentunya, kemudian ada di Magetan, di Ngawi, dan di Walikupun itu adalah di wilayah Daob 7 Madiun. Kemudian kesananya berhenti lagi di Sragen, di Solo Jebres, Solo Balapan, Stasiun Kadipiro, dan berakhir di Bandara Adi Sumarmo. Ini artinya kereta bias ini termasuk kereta favorit Pak ya di libur Nataru seperti ini. Betul, jadi memang banyak sekali warga Madiun yang menggunakan kereta bias ini untuk jalan-jalan tentunya pasca liburan.
Selama rute perjalanan kereta api bias ini akan berhenti di beberapa stasiun yang dilalui. Di antaranya dari stasiun Madiun berhenti di stasiun Magetan, kemudian berhenti di stasiun Ngawi, Walikukun, Sragen, Solo Jebres, Solo Balapan, stasiun Kedipiro, dan terakhir stasiun Bandara Adi Sumarmo. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sementara itu pengunjung banyak memadati Kebun Binatang Surabaya atau KBS dari berbagai daerah pada libur tahun baru 2025. Satwa baru yang didatangkan KBS juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Libur pada momen tahun baru 2025, KBS dipadati banyak pengunjung dari sejumlah daerah seperti Sidoarjo, Gresik hingga Bojonegoro. Selain murah, bertambahnya koleksi satwa KBS untuk edukasi dan adanya permainan baru seperti sepeda listrik menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Menurut staf bidang humas KBS, Gali, pada momen libur tahun baru 2025 ini, jumlah pengunjung semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya di hari libur mencapai 18.000 pengunjung. Sedangkan di tahun 2024 ini naik menjadi 20.000 pengunjung. Sementara wahana favorit para pengunjung yaitu tunggang gajah, unta, jerapah hingga komodo. Sama keluarga sama adik. Kenapa pilihannya di KBS? Kan lebih dekat dari rumah. Terus harganya kan juga ekonomis. Anak-anak juga suka. Ngisi waktu ulang liburan sekolah kan. Sering kesini atau gimana? Setiap liburan? Ya pindah-pindah ini berhubungan anak minta ke sini. Ini kan ada peningkatan. Apa sih yang membuat peningkatan pengunjung di KBS sendiri? Ya mungkin dari sajian-sajian wisata yang di dalamnya banyak yang baru Mas. Ya kalau untuk warna-warnanya masih tetap, tapi ada beberapa warna permainan yang non konservasi yang baru ini ada sepeda listrik yang bisa dinikmati sama pengunjung untuk berputar di dalamnya. Terus ada mobil-mobilan berbentuk satwa juga sama kereta listrik. Di samping itu untuk sisi konservasinya itu kita lebih banyak satwa-satwa baru yang kita launching kebetulan di bulan ini juga ada dan beberapa bulan sebelumnya. Serunya berwisata tidak hanya di siang hari, namun juga tetap asik ke destinasi wisata pada malam hari. Salah satunya di Malang Night Paradise. Tempat wisata yang beroperasi pada malam hari ini ramai oleh pengunjung saat libur momen tahun baru 2025. Inilah keramaian pengunjung di tempat wisata Malang Night Paradise. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati berbagai macam wahana seperti taman lampion, taman dinosaurus, pendulum, hingga menyusuri sungai buatan dengan perahu. Gemerlap warna-warni lampu membuat suasana semarak di Malang Night Paradise. Selain wahana dengan permainan lampu yang menarik, Malang Night Paradise ini juga menghadirkan wahana salju yang dilengkapi dengan pertunjukan tokoh Frozen yang tentu saja menarik perhatian pengunjung. Sementara itu, menurut Direktur Utama Hawaii Group Bambang Yudo Utomo, di momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru, tingkat kunjungan naik hingga 100% lebih atau mencapai 300.000 pengunjung ke tempat wisata ini. Ini karena cuaca cerah di Malang, karena beberapa hari hujan terus gitu kan, baru kesampaian untuk ke Malang Night Paradise. Setelah kesini, seperti apa responnya? Luar biasa, karena kami dari Balikpapan tidak pernah dapat wahana seperti ini. Lampion-lampion, segala macam cahayanya luar biasa. Terutama malam minggu ini ya, weekend sangat luar biasa. Prediksi saya hanya 1.500, ini sudah hampir 3.000. Karena apa? Tidak hujan, cuaca bersahabat dengan kita. Kemudian harga tiket sementara hari ini masih reguler itu 100.000, untuk terusan 1 itu 130, terusan 2 itu 150. Jadi saya jelaskan terusan 2, terusan 150 kenapa? Semuanya sudah free semua. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, penjualan hampers atau bingkisan berisi kue tradisional di Kediri meningkat menjelang Tahun Baru 2025. Menurut pedagang, bingkisan penjualannya meningkat hingga 100%, bahkan menembus pasar luar negeri, mulai dari Hong Kong, Taiwan, hingga Dubai.
Lili Ambarwasti ini sedang memilih sejumlah hampers cantik yang berisi kue tradisional di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lili membeli kue tradisional untuk diberikan kepada saudaranya yang sedang merayakan Natal. Meski olahan kue tradisional, namun sang pemilik membungkus kue tersebut dengan model kekinian atau hampers. Selain rasanya yang enak, dengan bingkisan kekinian, membuat banyak warga yang tertarik untuk membeli. Pedagang mengaku penjualan kue tradisional di momen libur Natal dan Tahun Baru meningkat hingga 100%. Jika hari biasa hanya diproduksi 50 kg ketan hitam, kini ia mampu memproduksi hingga 100 kg lebih. Para warga biasanya membeli untuk diberikan kepada saudaranya yang merayakan Natal. Pembeli datang dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Malang hingga Yogyakarta. Saya tadi beli madu mongso sama jenang, karena di sini yang paling kenal itu jenang dan madu. Jenang sama mongso. Dibuat apa Bu rencananya Bu? Iya, ini mau ke tempatnya kerabat dan famili yang mau merayakan hari raya Natal. Saya buat hampers. Dibuat oleh-oleh gitu Bu ya? Iya. Karena di momen Nataru ini kan mobilitas orang meningkat, jadi orang bepergian itu meningkat. Jadi selain untuk mereka yang pulang kampung untuk merayakan Natal, untuk mencari oleh-oleh dengan kerabatnya, juga ada buah tangan untuk saling berkunjung ke saudara gitu. Jadi mereka mencari hampers untuk saudara-saudaranya yang non-muslim seperti itu. Kalau untuk peningkatan bisa 100% mungkin ya dari hari-hari biasanya. Kalau biasanya kita bisa 50 kilo, untuk Nataru ini kita produksi bisa 100 kilo. Pedagang mengaku produk miliknya juga sering terjual ke pasar luar negeri, mulai dari Hong Kong, Taiwan, hingga Dubai. Pedagang menjual hampers kue tradisional itu mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp110.000 tergantung besar ukuran hampersnya. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Siswa SMA Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun mengikuti edukasi cara penyelamatan dan penanganan ular. Nantikan informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, angin kencang menerjang puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Madiun. Akibatnya petani merugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk upah pekerja menegakkan kembali tanaman padi. 1 hektar lebih tanaman padi milik petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur roboh akibat diterjang angin kencang. Salah satu petani yang padinya rusak akibat angin kencang adalah Wahid Aji Prastio, petani asal Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu. Tanaman padi miliknya seluas 1,5 hektar yang berusia 80 hari ambruk akibat angin. Agar kerusakan tanaman padi tidak semakin parah, petani harus mempekerjakan 18 orang untuk mendirikan kembali tanaman padi dengan cara menali batang padi. Biaya operasional pun bertambah karena setiap pekerja harus diberi upah Rp100.000 per harinya. Selain itu, karena tanaman padi ambruk dimungkinkan harga gabah saat panen nanti juga akan turun. Jika saat ini harga gabah kering panen Rp660.000 per kuintal, bisa saja nanti oleh tengkulak hanya dihargai sekitar Rp630.000 per kuintalnya, sesuai kondisi padi. Kondisi ini ambruk, Mas. Kenapa ini, Pak? Ya satu cuaca, cuaca yang gak menentu. Angin atau gimana? Angin. Ini sudah terjadi berapa lama? Kurang lebih 3 hari dan 4 hari ini. Kalau hujannya gimana? Curah hujan di sini? Curah hujannya cukup lebat, Mas, disertai angin. Ini ada berapa hektar luasan? Kurang lebih 1,5 hektar. Selain miliknya, wilayah lain masih banyak terdapat tanaman padi milik petani yang roboh. Petani berharap harga gabah kering panen nantinya tetap dihargai normal meski terdapat dampak dari anomali cuaca. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Cuaca buruk di musim hujan bisa berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Diprediksi puncak musim hujan masih akan terjadi hingga Januari mendatang. Perakirawan BMKG kelas 1 Juanda Andre Wijaya mengatakan saat ini gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby melintasi wilayah Jawa Timur. Fenomena ini membuat peningkatan awan hujan terjadi. Rata-rata peningkatan curah hujan di kisaran 30 hingga 60 mm per minggu. Adanya peningkatan curah hujan tersebut, sejumlah wilayah di Jawa Timur mengalami puncak musim hujan. Diprediksi puncak musim hujan akan berlangsung hingga Januari mendatang. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang timbul di puncak musim penghujan, seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang. Perlu diwaspadai dalam 3 hari terakhir karena satu adanya gelombang Rossby yang masuk ke Jawa Timur serta Lopreso di selatan Jawa Timur, sehingga menyebabkan peningkatan curah hujan dan intensitas hujan yang turun di Jawa Timur. Kemudian untuk puncak musim hujan sendiri, ada beberapa daerah Jawa Timur yang sudah memasuki puncak di awal Desember ini, dan sebagian besar Jawa Timur memasuki puncak di bulan Januari hingga Februari. Sementara itu, saudara, berbagai macam jenis ular biasanya keluar ke permukaan tanah saat musim hujan karena sarangnya terendam air. Untuk mengatasi bahaya gigitan ular berbisa, relawan Jaga Satwa Indonesia memberikan edukasi pada siswa SMA Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun tentang cara penyelamatan dan penanganan saat ada ular di rumah maupun di lingkungan sekolah. Kedatangan relawan Jaga Satwa Indonesia atau JSI disambut ratusan murid di SMA Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Para murid ini akan diberikan edukasi tentang penyelamatan ular sebagai penyeimbang ekosistem dan cara penanganan jika bertemu ular secara langsung. Edukasi kepada murid sekolah hingga masyarakat umum menjadi agenda rutin relawan Jaga Satwa Indonesia atau JSI, terutama saat musim penghujan. Sebab pada musim penghujan biasanya memicu keluarnya ular dari sarang akibat luapan air, serta waktu menetas bagi telur ular. Relawan Jaga Satwa Indonesia mengidentifikasi jika pada musim penghujan, ular yang sering kali muncul di permukiman warga adalah jenis ular kayu dan ular piton. Ular biasanya datang mencari makan ke tempat yang lembab serta terdapat sumber makanan. Sejumlah peserta mengaku takut saat bersentuhan dengan ular milik relawan. Usai mendapat penjelasan mengenai jenis ular berbisa dan tidak berbisa, mereka pun dapat berinteraksi. Para murid juga mempraktekkan secara langsung tata cara evakuasi ular dengan peralatan sederhana. Ilmu yang didapat itu ternyata saya baru tahu bahwasanya kalau ular itu nggak takut sama garam. Terus habis itu ternyata di Madiun itu juga ada Jaga Satwa yang banyak dari wilayah-wilayah Madiun yang kalau ada ular di rumahnya itu dibawanya ke Jaga Satwa. Kalau sosialisasi seperti ini penting nggak sih? Menurut saya penting karena banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan. Pentingnya kita untuk mensosialisasikan bahwa ular adalah atau satwa liar itu bagian dari ekosistem. Jadi perlu kita jaga supaya keseimbangan ekosistem itu tetap terjaga. Dengan edukasi ini diharapkan para murid serta masyarakat dapat menerapkan penanganan jika sewaktu-waktu bertemu dengan ular, baik di rumah maupun lingkungan sekolah. Masyarakat juga diimbau agar menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya agar terhindar dari bahaya ular. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Joko Adiwaluyo kembali terpilih menjadi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Timur periode 2024-2028 dalam konferensi di Surabaya. Ketua terpilih Joko berjanji untuk meningkatkan profesionalisme guru dan siap menjalankan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. PGRI Jawa Timur menggelar konferensi provinsi untuk memilih ketua baru periode 2024-2028 di Surabaya.
Sebanyak 805 peserta dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur memiliki hak pilih untuk menentukan ketua PGRI Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Joko Adi Waluyo yang kembali terpilih menjadi ketua PGRI Jatim menyebut jika masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama meningkatkan profesionalisme guru. Selain itu, masih banyak guru yang dilaporkan saat proses belajar mengajar membuat PGRI Jatim terus mendorong adanya undang-undang perlindungan guru. Joko menyatakan PGRI Jatim siap menjalankan semua kebijakan baru dari Kemendikbuddasmen untuk siswa-siswi di sekolah, termasuk terkait penerapan olahraga minimal 1 jam setiap hari. Tepuk tangan luar biasa Komisi B. Baik, untuk selanjutnya. Ya, kita akan inline, kita melihat program Bapak Menteri. PGRI adalah selalu online dan selalu inline di dalam program-program pemerintah. Kami akan paralel untuk mengikutinya dan kita akan menghargai program-program itu. Tentu dengan acuan-acuan itu kita akan segera merespon secara cepat. Ya, sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Menteri mengenai gimnastik itu akan luar biasa, karena di jiwa yang sehat itu akan ada pikiran-pikiran yang luar biasa, itu akan demikian. Ini harus disambut dengan baik. Kreasi miniatur panorama pantai berbahan resin bernilai jutaan rupiah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Seorang ibu rumah tangga di Kota Malang membuat miniatur panorama pantai berbahan dasar resin. Dengan tampilan yang mirip dengan aslinya, hasil karya seni ibu rumah tangga ini dihargai hingga jutaan rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Di rumahnya Jalan Karya Timur, Belimbing, Kota Malang inilah Rizka, seorang ibu rumah tangga, membuat kerajinan berbahan resin. Dengan imajinasi dan keterampilan, miniatur pantai lengkap dengan pohon, batu karang, hingga perahu bisa ia buat. Hasil karya Rizka, mulai dari bentuk hingga warna ini juga sangat mirip dengan pemandangan pantai asli. Rizka menceritakan awal mula dirinya tertarik dengan kerajinan resin karena kerap kali melihat karya seniman resin luar negeri. Berawal dari situlah Rizka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kerajinan resin epoksi. Selama 2 tahun terakhir, Rizka terus menghasilkan karya miniatur pemandangan alam dengan terus menambah ilmunya tentang resin dari seniman resin luar negeri. Menurut Rizka, selain miniatur panorama alam yang biasa untuk hiasan dinding, dirinya juga membuat jam dari resin. Untuk motif, Rizka tak hanya terpaku pada miniatur pemandangan alam, namun sesekali Rizka juga mengeksplor kemampuannya bermain warna dengan menciptakan motif-motif abstrak. Untuk sebuah kerajinan resin buatan warga Belimbing ini dihargai Rp250.000 hingga Rp1.500.000. Penjualan kerajinan ini tidak hanya di wilayah Malang Raya, namun beberapa kota besar di Indonesia. Untuk pemasaran, Rizka mengandalkan pemasaran digital melalui media sosial. Kan kita tertarik suka. Pertama kan kita suka dulu sama karya seni ini, bahannya ini. Terus kita cari tahu ini bahan apa, terus cara penggunaannya. Semuanya kita cari tahu dulu. Habis itu kita nyoba. Pokoknya selama 2 tahun tuh sama belajar. Kalau lukisan kan macam-macam, ada yang kayak paten tuh mirip mungkin ya. Kalau ini menurut aku sih abstrak ya, jadi misalnya kalau keliru bisa diganti, bisa ditambahi itu sesuai yang kita feeling lah. Jadi enaknya itu bebas. Dalam membuat kerajinan berbahan resin ini, Rizka mengakui membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena Rizka harus membagi waktunya untuk mengurus rumah tangga dan membuat kerajinan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.